Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan belajar ngaji kita ya. Ngaji Al-Quran sebatas kemampuan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang sangat-sangat sederhana sekali, terutama menambah keyakinan kita gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan itu adalah hal yang benar karena ada di dalam Al-Quran gitu ya. Kita memedomani Al-Quran dalam berkehidupan. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi atumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini masih lanjutannya yang kemarin ya, berkaitan dengan utang piutang. Kalau misalnya kan kemarin baiknya utang piutang itu ada catatannya gitu ya. Selain ada catatannya juga harus ada saksi. Ada catatannya berarti ada penulisnya. Kalau tidak menjumpai penulisnya, tidak menjumpai saksi, boleh juga di sini disampaikan bahwa kalau saling percaya atau tidak ada saksi ya boleh pegang jaminan gitu. Misalnya apa ya? Mungkin KTP atau barang-barang berharga begitu ya. Tapi ya jangan sampai mengingkari gitu. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Nah, arti bertakwa ini kan berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya gitu. Kalau bertakwa ya insya Allah dia akan bisa dipercaya begitu ya. Jangan sampai menyembunyikan. Nah, kalau menyembunyikan kesaksian itu berarti hatinya kotor, berdosa gitu. Dan kalaupun orang lain itu tidak tahu apa yang disembunyikan gitu ya, tapi Allah kan Maha tahu gitu apa yang kita kerjakan gitu. Jadi jangan sekali-kali kita menyembunyikan kesaksian. Oke, kita lanjutkan di ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi
Mau itu diucapkan, mau itu enggak, Allah tetap tahu dan tetap dihitung ya. Dan bagusnya kalau kita masih niat yang baik, itu aja udah dihitung satu. Apalagi kita mengerjakan, ya berarti ditambah lagi gitu ya pahalanya. Tetapi ketika berbuat buruk atau niat buruk, belum dihitung sampai dia melakukannya. Jadi luar biasa sekali gitu ya, memperhitungkan. Dan ini misalnya sudah terlanjur berbuat tidak baik, ya kita harus segera bertaubat gitu ya, karena Allah itu maha menerima taubat. Dan di sini Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Kita bermohon agar diampuni dosa-dosanya gitu, jangan sampai diazab gitu ya. Di sini kan ada juga nih mengazab siapa yang Dia kehendaki gitu. Jadi kita berdoa, bermohon kepada Allah jika sudah terlanjur ya, jangan sampai mengulangi lagi. Itu ciri dari orang yang bertaubat, tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik itu. Tuh, mudah-mudahan dengan bertobat itu Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Baik, kita lanjutkan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran ya, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali gitu. Jadi kalau kita termasuk orang yang beriman, ya kita harusnya seperti ini gitu ya. Dan atau dibalik saja, kita seperti ini agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman gitu ya, meyakini malaikatnya, kitabnya, rasulnya, kemudian tidak membeda-bedakan rasulnya, dan berkata kami mendengar dan kami taat. Taat itu takwa tadi, itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan begitu. Rasulullah aja yakin, masa kita nggak yakin gitu ya. Tuh Rasulullah, tuh ayat tersebut ya. Jadi ayat tadi itu pedoman kita untuk ya beriman gitu ya, beriman terhadap apa yang sudah disebutkan tadi, atau ada kan rukun iman gitu ya. Baik, kita lanjutkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami
ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nih ya, ini juga salah satu ayat penguat pada kita ya. Mungkin cukup dulu ya untuk hari ini belajar ngaji kita, karena ini sudah sampai di ayat terakhir dari Quran surat Al-Baqarah. Akan kita lanjutkan di surat berikutnya di lain waktu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.